Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menyajikan materi tentang suku bunga dan penilaian obligasi. Pertama, obligasi dan penilaian obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka panjang yang dapat dipindah tangankan dan berisi janji dari pihak yang menerbitkan obligasi untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli mulai bunga. Karakteristik obligasi. Bunga atau kupon. Obligasi memiliki bunga yang sering disebut kupon, merupakan salah satu bentuk pendapatan yang diperoleh pemegang obligasi. Selain pendapatan berupa capital gain, yaitu selisih harga jual obligasi dengan harga belinya. Nilai nominal atau face value or par value. Obligasi mempunyai nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum dalam obligasi, dan merupakan jumlah nilai yang akan dibayar kembali ketika obligasi jatuh tempo. Besarnya kupon tahunan dibagi dengan nilai nominal disebut kupon rate. Jangka waktu jatuh tempo atau maturity. Obligasi mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang terbatas, yaitu tanggal saat nilai nominal obligasi harus dilunasi oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi. Jangka waktu obligasi sangat bervariasi, tergantung kebutuhan dan dana perusahaan, biasanya lebih dari 5 tahun. Nilai obligasi dan yields. Pertama, perubahan suku bunga berpengaruh pada nilai obligasi. Yang kedua, suku bunga di pasar naik, maka nilai sekarang arus kas dari sisa umur obligasi menurun dan nilai obligasi berkurang. Yang ketiga, sebaliknya, jika suku bunga turun, maka nilai obligasi akan bertambah. Untuk menentukan nilai obligasi, perlu diketahui jangka waktu sisa umur obligasi sampai jatuh tempo, nilai normal, kupon, dan suku bunga. Berikut merupakan contoh penilaian obligasi. Perusahaan global menerbitkan obligasi dengan jangka waktu jatuh tempo 10 tahun dengan nominal Rp1.000.000 dan kupon dibayarkan tiap tahun Rp80.000. Suku bunga di pasar sama dengan kupon rate 8%, maka nilai obligasi adalah PV sama dengan FV 1/(1 plus R pangkat N) sama dengan 1 juta dikali 1/(1 plus 0,08 pangkat 10 sama dengan 1 juta per 1,08 pangkat 10 sama dengan hasil Rp463.190.000. Selanjutnya, setelah mencari nilai sekarang dari nominal obligasi, dilanjutkan dengan mencari nilai sekarang anuitas dari kupon obligasi dengan rumus PVA sama dengan annuity dalam kurung 1 min 1 per dalam kurung 1 plus R pangkat N per R sama dengan 80.000 1 min 1 per dalam kurung 1 plus 0,08 pangkat 10 per 0,08 dengan hasil 80.000 dikali 6,7101 sama dengan Rp810.000. Nilai obligasi sama dengan Rp463.190.000 plus Rp536.810.000 sama dengan Rp1 juta. Dengan demikian, jika suku bunga di pasar sama dengan kupon rate, maka nilai obligasi sama dengan nilai nominalnya. Jika suku bunga di pasar lebih tinggi dari kupon rate, maka nilai obligasi akan lebih rendah dari nilai nominalnya.
Berikut merupakan contoh penilaian obligasi yang jika suku bunga 1 tahun kemudian turun menjadi 6%. Nilai obligasi menjadi Rp591.890.000 plus Rp544.140.000 dan menjadi Rp1.136.030. Secara umum, nilai obligasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan F sama dengan nilai nominal obligasi, C sama dengan kupon yang dibayarkan tiap periode, T sama dengan jangka waktu sampai dengan jatuh tempo, R sama dengan suku bunga. Yield to maturity atau YTM adalah total pengembalian return pada obligasi jika obligasi tersebut dipegang sampai jatuh tempo. Berikut merupakan rumus dari YTM dengan keterangan C sama dengan kupon, F sama dengan face value, P sama dengan price, N sama dengan years to maturity. Berikut merupakan salah satu contoh dari YTM. Anda tertarik pada obligasi dengan nominal 1 juta rupiah. Jangka waktu 6 tahun dengan kupon rate 8% dan broker menawarkan dengan harga Rp955.140.000. Berapa tingkat keuntungan obligasi tersebut? YTM sama dengan 80.000 plus 1 juta min 955.140 per 6 per 1 juta plus 955.140.000 per 2 dengan hasil 47.477 per 977.570.000 sama dengan 8,95%. Current yield adalah pengembalian tahunan obligasi berdasarkan pembayaran kupon tahunan dan harga saat ini. Rumus current yield sama dengan kupon tahunan per harga saat ini. Berdasarkan contoh dari perhitungan YTM sebelumnya, maka current yield dari obligasi adalah 80.000 per 955.140.000 sama dengan 8,38%. Dilanjutkan dengan peringkat obligasi. Rating atau peringkat menggambarkan kredibilitas dan prospek kelayakan obligasi tersebut dibeli. Lembaga pemeringkat atau rating agency yang ada di dunia. Salah satunya ada Moody's Investor Service, Standard & Poor's Corporation, Duff & Phelps, Fitch Investor Service, dan lain-lain. Lembaga pemeringkat yang ada di Indonesia yakni PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo, PT Kasnik, dan lain-lain. Peringkat obligasi dibuat berdasarkan hasil penilaian credit worthiness perusahaan penerbit. Credit worthiness sendiri adalah metode yang digunakan oleh Moody's dan S&P berdasarkan pada kemungkinan perusahaan gagal dan proteksi yang dimiliki kreditor jika terjadi kegagalan. Selanjutnya ada klasifikasi peringkat menurut dua perusahaan terkenal yaitu Moody's dan Standard & Poor's atau disingkat S&P. Moody's menggambarkan very high quality dengan menggunakan lambang abjad A besar, kemudian dilanjutkan dengan A kecil sebanyak 2 kali. Sedangkan S&P menggambarkan very high quality menggunakan huruf abjad A besar semua sebanyak 3 kali. Very high quality memiliki penjelasan bahwa kualitas terbaik dengan risiko terkecil, penerbitnya stabil dan juga dapat diandalkan. Lalu ada K besar menggambarkan very poor. Sedangkan S&P juga sama menggunakan K besar sebagai lambang dari very poor dengan penjelasan tidak mampu membayar bunga. Berikutnya ada macam obligasi. Yang pertama, obligasi pemerintah. Indonesia menerbitkan surat utang yaitu ORI atau Obligasi Retail Indonesia.
Kemudian SUN atau surat utang negara juga sama dengan ORI. Bedanya, SUN menjual skala besar dan ORI menjual skala kecil atau retail. Yang kedua, ada zero coupon bonds. Obligasi yang tidak membayar kupon sama sekali dan harus ditawarkan dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai nominalnya. Untuk kepentingan pajak, maka penerbit membebankan biaya bunga setiap tahun sekalipun tidak ada bunga yang sesungguhnya dibayar. Yang ketiga, ada obligasi dengan bunga mengambang. Dengan obligasi suku bunga mengambang, maka besarnya kupon yang dibayarkan disesuaikan dengan perkembangan suku bunga di pasar. Beberapa karakteristik obligasi dengan bunga mengambang yaitu put provision dan besarnya kupon rate mempunyai batas minimum dan maksimum. Yang terakhir ada pasar obligasi. Agen penjual adalah perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan penjualan obligasi kepada investor pada saat penerbitan obligasi. Perdagangan obligasi di bursa dilakukan menggunakan sistem transaksi yang ada di Bursa Efek Indonesia, yaitu Fixed Income Trading System atau FITS, melalui anggota bursa yang telah memasang sistem tersebut. Selanjutnya ada proses transaksi obligasi melalui agen. Investasi obligasi akan menyampaikan order jual beli kepada agen penjual. Kemudian agen penjual akan melakukan order investor ke anggota bursa. Lalu anggota bursa akan meneruskan ke sistem FITS. Setelah itu sistem FITS akan ke anggota bursa untuk menetapkan posisi order. Anggota bursa akan memproses order ke agen penjual dan agen penjual mengkonfirmasi order ke investasi obligasi. Lalu ada juga proses transaksi di bursa. Investor obligasi membuka rekening efek dan menyampaikan order jual beli ke anggota bursa. Kemudian anggota bursa akan meneruskan order ke sistem FITS. Lalu sistem FITS akan ke anggota bursa untuk menetapkan posisi order dan anggota bursa akan mengkonfirmasi posisi order ke investor obligasi. Kemudian nomor 4, inflasi dan suku bunga. Real versus nominal rate. Suku bunga real atau real interest rate adalah suku bunga yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi. Nominal interest rate adalah suku bunga yang belum disesuaikan dengan tingkat inflasi. Dengan rumus real interest rate sama dengan nominal interest rate dikurangi inflation. Berikut merupakan salah satu contoh pengaruh inflasi terhadap tingkat pendapatan atau rate of return. Harga-harga barang naik 5% tiap tahun, maka tingkat inflasi adalah 5%. Jika investasi di akhir tahun 115.500 dengan nilai awal tahun 100.000, maka pendapatannya adalah 15,5%. Ketika menghitung tingkat pendapatan 15,5% tidak mempertimbangkan inflasi, maka 15,5% merupakan nominal return. Jika ada inflasi, misalkan harga satu roti Rp5.000 pada awal tahun, di akhir tahun dengan 100.000 dapat dibeli 20 roti. Karena terjadi inflasi 5%, maka harga roti akan naik menjadi Rp5.250.000 pada akhir tahun. Dengan nilai investasi akhir tahun Rp115.000, maka jumlah roti yang bisa dibeli adalah 115.000 per 5.250 menjadi 22 roti. Dengan demikian, jumlah roti yang bisa dibeli meningkat 2 roti dari awal tahun atau naik 10% dengan perhitungan 2/20 dikali 100%. Dengan demikian, sekalipun pendapatan nominal investasi naik 15,5%, daya belinya hanya bertambah 10% sebagai akibat inflasi. Jika inflasi 5%, setiap nominal Rp115.500 nilainya
secara real akan berkurang 5%, yaitu PV sama dengan 115.500 per dalam kurung 1 plus 0,05 sama dengan 115.500 per dalam kurung 1,05 sama dengan 110.000. Karena investor melakukan investasi 100.000 di awal tahun dan kemudian di akhir tahun nilai investasi realnya menjadi Rp110.000, maka tingkat pendapatan realnya adalah 110.000 dikurangi 100.000 dibagi 100.000 sama dengan 10%. Selanjutnya ada Fisher Effect yang menjelaskan tentang hubungan antara nominal return, real return, dan inflasi, yang menghadirkan rumus 1 plus R sama dengan dalam kurung 1 plus R kecil dikali 1 plus H. Keterangannya, R merupakan nominal rate, R kecil sama dengan real rate, dan H merupakan tingkat inflasi. Berdasarkan contoh sebelumnya, maka diketahui nilai nominal rate-nya sebesar 15,5%, tingkat inflasi sama dengan 5%, yang dihitung adalah berapa real rate-nya. Dapat dihitung dengan rumus 1 plus R besar sama dengan dalam kurung 1 plus R kecil dikali 1 plus H kecil. 1 ditambah 0,155 sama dengan 1 plus R kecil dikali 1 plus 0,55. 1 plus 1, 55 sama dengan 1 ditambah R dikali 1,05. Maaf. Menghasilkan R-nya sebesar 10%. Penjelasannya, hasilnya sama dengan contoh yang dijelaskan sebelumnya. Apabila model Fisher Effect disusun kembali, hasilnya akan menjadi 1 ditambah R sama dengan 1 ditambah R kecil dikali 1 ditambah H kecil. Menghasilkan R besar sama dengan H plus R kecil ditambah dalam kurung R kecil dikali H kecil tutup kurung. Rumus ini menjelaskan bahwa nominal rate terdiri dari 3 komponen, yaitu real rate atau R kecil yang disebut investasi. Yang kedua, kompensasi atas menurunnya nilai uang yang diinvestasikan akibat inflasi yang dilambangkan dengan H kecil. Lalu, kompensasi atas turunnya daya beli pendapatan yang diperoleh dari investasi akibat inflasi R kecil dikali H kecil. Karena komponen ketiga biasanya sangat kecil sehingga diabaikan, maka nilai nominal rate kurang lebih sama dengan real rate ditambah inflation rate, atau R sama dengan R kecil ditambah H. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menentukan yield obligasi. Yang pertama ada suku bunga real. Suku bunga real merupakan komponen utama yang menentukan suku bunga setiap surat utang tanpa memperhatikan jangka waktu jatuh tempo. Yang kedua ada tingkat inflasi. Prospek inflasi di masa yang akan datang sangat berpengaruh terhadap naik turunnya suku bunga. Yang terakhir ada risiko suku bunga. Obligasi jangka panjang memiliki risiko kerugian lebih besar sebagai akibat perubahan suku bunga dibandingkan dengan obligasi jangka pendek. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Untuk perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.